Bulan ini adalah bulan yang penuh tekanan. Bagi sebagian orang, tekanan tersebut bisa terasa sangat kuat dan datang dari berbagai arah, baik luar maupun dalam. Oleh karena itu, kita perlu bersikap lebih strategis, lebih sadar, dan tidak sembarangan melangkah. Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Get Moving, tempat kita belajar teknik peningkatan diri secara optimal, menggabungkan kebijakan kuno dari metafisika Cina dan pengetahuan modern untuk mencapai hidup yang lebih baik. Di episode podcast kali ini kita akan membahas review energi bulan ini, yaitu mulai tanggal 7 Juli sampai 6 Agustus 2025. Di dalam kalender Cina dikenal sebagai bulan air kambing atau Kuiwei. Seperti biasa kita akan bedah dari sisi elemen, dinamika pilar hingga heksagram yang mewakili arah spiritual bulan ini. Secara struktur, bulan ini adalah kombinasi antara Kuei air yin di batang langit dan Wei kambing di cabang bumi. Apabila kita cermati di 4 pilar tersebut, kita akan melihat dominasi air khususnya di batang langit bulan dan batang langit jam. Di bulan, air akan berperan sebagai simbol kekuasaan, tekanan, perintah atau sistem luar yang akan menekan diri kita untuk mengikutinya. Jadi jangan heran kalau di bulan ini kamu akan merasa banyak hal yang harus disesuaikan, baik aturan baru atau muncul perasaan ruang gerak kita semakin terbatas karena ada tanggung jawab dan ekspektasi. Ini adalah energi yang menekan dari luar tapi juga memberi kesempatan bagi kita untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab pribadi. Di sisi lain, kita akan menemukan benturan di cabang bumi, yaitu antara Yin, macan di pilar jam, dan Si, ular di pilar tahun. Ini adalah benturan antara idealisme dan strategi. Yin adalah kayu besar yang lurus mewakili prinsip dan kejujuran, sedangkan Si adalah api yang mewakili semangat dan emosi. Benturan antara Yin dan Si melambangkan suatu konflik antara kejujuran dan keinginan untuk bergerak maju. Selain itu, benturan kedua cabang bumi ini melambangkan suatu stagnasi dan memaksa kita untuk berhenti sejenak. Lalu juga ada benturan antara Wei, kambing di pilar bulan dengan Chou, kerbau di pilar hari. Ini adalah sebuah clash tanah Yin yang menciptakan ketegangan baik aspek dasar kehidupan, yaitu rumah, keuangan, dan hubungan jangka panjang. Ini adalah bentrokan antara kestabilan dan adanya perubahan yang sengaja disembunyikan. Jadi apabila di bulan ini Anda tidak merasa nyaman, jangan abaikan perasaan itu. Bisa jadi ada penyesuaian yang harus Anda lakukan dalam hidup Anda. Kalau kita bicara mengenai elemen, bulan ini elemen yang menguntungkan adalah tanah dan logam. Tanah penting untuk menyerap kelebihan air, menjaga agar kita tetap stabil dan tidak tenggelam dalam tekanan. Logam penting karena akan memberikan struktur, batasan, dan kemampuan mengambil keputusan tajam di tengah tekanan. Sebaliknya, elemen yang merugikan untuk bulan ini adalah kayu, api, dan air. Kayu tidak terlalu dibutuhkan di bulan ini karena api sudah dominan dan akan membuat api menjadi semakin kuat. Api karena di bulan ini sudah dominan, maka dia tidak terlalu dibutuhkan. Untuk itu, api perlu untuk berubah menjadi tanah. Dan air seperti yang sudah dibahas di awal tadi, ini adalah bentuk tekanan yang akan membuat kayu menjadi semakin kuat dan akhirnya mengakibatkan api menjadi lebih dominan. Jadi kesimpulannya adalah Anda di bulan ini jangan terjebak dalam overthinking, overplanning, atau emosional yang impulsif. Elemen merugikan ini akan mendorong kita untuk melihat lebih dalam dan akan menambah beban yang tidak perlu. Kalau kita gali lebih dalam, Kuiwei menyimpan elemen tersembunyi yang sangat penting, yaitu kayu. Di awal tadi kita sudah bahas bahwa kayu adalah elemen yang menghidupkan api. Artinya, kayu adalah sumber daya atau bahan bakar bagi api untuk menyala lebih kuat. Nah, gambaran seperti ini akan menciptakan suatu energi yang menarik. Di bulan ini akan
kita rasakan tekanan yang sangat besar terutama dari atasan atau seseorang yang memiliki otoritas atau mungkin bahkan orang tua kita. Tekanannya akan terasa berat karena bukan karena kita nggak melakukan apa-apa, tapi justru karena kita sudah melakukan banyak hal dan tetap saja tuntutan itu akan datang terus-menerus. Nah, disinilah tantangannya. Kita bisa merasa seperti diminta untuk terus memberi tanpa dihargai atau diberi jeda, dan ini bisa memicu frustasi, kelelahan mental, bahkan rasa tidak adil. Oleh karena itu, kita butuh suatu filter. Filter ini untuk menyaring setiap permintaan, arahan, atau tuntutan yang datang kepada kita. Contohnya, apakah ini memang perlu dilakukan? Apakah ini masih bisa saya tangani? Dan yang paling penting, apakah ini benar-benar bermanfaat untuk saya, tim saya, atau visi yang lebih besar? Dengan menyaring terlebih dahulu, kemudian kita bisa mengambil langkah yang paling bijak atau yang paling menguntungkan bagi kita. Karena bertindak tanpa filter di bulan ini seperti kita bisa akan merasakan seperti kehabisan tenaga, kehabisan emosi, atau justru bisa melawan otoritas yang akan membuat kita menjadi lebih banyak masalah. Jadi bukan masalah menolak ya, tapi coba tentukan mana yang pantas untuk dikerjakan, mana yang tidak. Kita sekarang beralih ke hexagram. Bulan ini diwakili oleh hexagram 47, operation, yang berubah menjadi hexagram 17, following. Di mana perubahan ini, kalau Anda lihat, ini berada pada garis ketiga atau yaw yang ketiga. Hexagram 47 terdiri dari dua bagian, yaitu tue di atas, kan di bawah. Secara gambaran ini diibaratkan danau di atas air, tapi airnya tidak bisa mengalir. Tue kan ini akan danaunya tampak tenang tapi kering di dalam. Jadi ini menggambarkan suatu kondisi yang penuh tekanan, kesepian, atau kelelahan batin. Inilah bulan dimana kita mungkin akan merasa terjebak, banyak hal yang tidak berjalan seperti harapan, dan seolah-olah semua usaha yang kita lakukan tidak membuahkan hasil. Tapi kalau Anda lihat di garis ketiga ada perubahan, yaitu suatu titik balik. Ini momen untuk menyadari bahwa kita tidak terus bertahan dengan cara yang lama, maka kita harus mengubah cara kita membuat langkah yang baru. Maka dengan perubahan garis ketiga, hexagram ini berubah menjadi hexagram 17, yaitu tue di atas cen, di mana ini menggambarkan danau di atas petir. Danau yang bergerak, tenang di luar, tapi ada arus kuat yang akan mengarah ke suatu tujuan. Artinya kita harus melangkah, tapi dengan arah yang benar, mengikuti ritme yang baik dengan kehidupan. Jadi pesan daripada hexagram ini adalah bukan kita tentang pasrah, tapi tahu tentang bagaimana kita melangkah. Gitu. Mengikuti bukan berarti lemah, justru ini adalah suatu kemampuan untuk menyelaraskan diri dengan kekuatan yang lebih besar tanpa kehilangan jati diri. Untuk melewati bulan Juli ini dengan baik, ada beberapa tips yang bisa saya berikan. Yaitu yang pertama, fokus pada elemen tanah dan logam. Artinya Anda harus mulai membangun fondasi, membuat rencana yang konkret, dan Anda harus menjaga rutinitas Anda. Yang kedua, hindari emosi yang impulsif. Ini elemen api ini. Ini tersembunyi dan sewaktu-waktu bisa tersulut dan akan menjadi sangat reaktif. Yang ketiga, jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan besar, terutama pada saat Anda merasa tertekan. Yang keempat, gunakan waktu untuk refleksi. Apa yang kamu lakukan untuk bisa membuat Anda menjadi lebih bahagia? Jadi itu tadi adalah ulasan lengkap mengenai bulan air kambing Kwewe, bulan yang penuh tekanan tapi juga menawarkan kesempatan untuk transformasi, berubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Kalau Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan bantu channel ini dengan like, komen, dan subscribe, dan bagikan ke teman-teman Anda yang kira-kira membutuhkan dan ingin hidup selaras dengan waktu.
Apabila Anda merasa masih mengalami kesulitan, maka Anda bisa berkonsultasi dengan kami di Get Moving Consulting. Kita akan coba cari bersama-sama solusinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.